Halo teman-teman di Toto Tips. Sekarang ini kan sudah banyak pabrikan itu beralih menggunakan transmisi matic tipe CVT. Nah, di video kali ini gue bakal bertanya terkait mitos atau fakta di transmisi matic CVT. Nah, sekarang gue berada di bengkel Rizky Automatic, spesialis perbaikan dari transmisi matic. Mau tahu kelengkapan video seperti apa? Ikutin gue. Ya teman-teman, di sebelah gue ini udah bersama Mas Suprianto atau akrab disapa Mas Ucup. Jadi Doi ini pemilik dari bengkel Rizky Automatic, spesialis perbaikan transmisi matic lah gitu ya. Nah Mas Ucup, gue ada pertanyaan mitos atau fakta nih gitu loh terkait transmisi matic CVT. Nah seperti yang kita tahu kan pabrikan ini udah mulai banyak penggunaan transmisi matic CVT lah ya untuk mobilnya ya gitu loh. Jadi Mas Ucup nih, gue ada 5 pertanyaan. Tinggal jawab mitos atau fakta. Nah, yang pertama, untuk yang pertama nih Mas Ucup ya, mitos atau fakta transmisi matic CVT nggak cocok di jalan tanjakan atau di kondisi pegunungan ya? Betulnya sih mitos. Itu mitos tuh teman-teman. CVT ini sebetulnya masih bisa digunakan di pegunungan, jalan tanjakan, ya kan. Kalau masalah tenaga atau akselerasi untuk ditanjakan dan di pegunungan itu kalau untuk dibandingkan dengan yang AT biasa memang beda ya. Tapi sebetulnya sih nggak ada masalah. Apalagi kan mobil sekarang ini udah mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Dari power mesin dia lebih ringan ya kan, lebih banyak menggunakan sensor-sensor lah ya. Begitu sih. Jadi memang mitos ya teman-teman ya gitu ya. Jadi sebenarnya cocok-cocok aja ya gitu. Cocok-cocok aja. Jadi memang banyak yang ada mengeluh ya kan kalau nanjak kurang tenaga atau berat gitu. Itu sih sebetulnya tergantung dari pabrikan kendaraan. Tidak semua kendaraan CVT ditanjakan itu banyak yang mengeluh enggak. Gitu. Jadi sebenarnya itu mitos tuh teman-teman. Nah, untuk yang kedua, Mas Ucup, mitos atau fakta transmisi matic CVT umurnya nggak panjang dibanding transmisi konvensional atau AT biasa? Sebetulnya mitos ya. Itu mitos? Mitos ya. Tergantung masalah dia umurnya panjang atau tidak, ya kan? Itu tergantung dari yang make, dari pengguna kendaraan ya kan? Iya. Soalnya nggak semua mobil CVT itu rusak di kilometer rendah. Ya, ada juga yang kilometernya nyampe tinggi sampai 500.000 kilo pun ada. Gitu. Kan memang kebanyakan paling mentok itu di kilometer 200.000 lah. Ini sepengalaman dari Mas Ucup nih ya. Iya. Gitu, udah bertahun-tahun dia perbaikin transmisi matic gitu. Jadi ya memang sih hampir semua sekarang tuh pabrikan ya kalau seumpamanya transmisi itu udah mencapai kilometer 100.000 ya udah ada aja gitu kan masalahnya. Jadi kalau dibilang ini CVT ini lebih rentan sebetulnya enggak. Kalau kita makainya secara standar ya normal-normal aja gitu kan. Jadi sebenarnya jawabannya mitos ya. Berarti semua tergantung dari cara pemakaian gitu ya. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga Mas Ucup nih. Mitos atau fakta transmisi matic CVT perawatannya lebih susah dibanding yang konvensional. Nah, ya ini fakta sih. Itu fakta. Sebetulnya begini sih, dibilang fakta juga ada juga yang gampang ya kan. Lebih murah daripada konvensional. Jadi nggak semua mobil itu CVT wah susah gitu kan. Gitu kan ya tergantung dari jenis kendaraannya dan pabrikannya dari mana. Karena yang bikin sulit itu karena spare part. Jadi kalau semuanya CVT rusak, wah harus ganti esi. Iya, jadi kan membengkak gitu. Nah, jadi sulit gitu kan jatuhnya gitu. Sebetulnya kalau pabrikannya sudah mengeluarkan spare part itu sebetulnya sama yang konvensional itu sama aja. Sama aja ya. Tapi overall jawabannya sebenarnya fakta ya, lebih susah dibanding konvensional ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi tergantung lagi dari pabrikannya. Betul. Nah, itu yang ketiga teman-teman ya. Untuk yang keempat nih Mas Ucup, mitos atau fakta transmisi matic CVT lebih cocok untuk small car atau mobil kecil gitu kan, dibanding
penggunaan di mobil besar gitu loh, seperti yang kayak SUV gitu. Itu mitos atau fakta? Fakta ya kalau Itu fakta berarti iya, ya Mas Ucup ya? fakta untuk mobil sebetulnya CVT itu baiknya ke mobil-mobil yang kecil ya. Ya, alasannya Ya karena penggeraknya sendiri itu menggunakan panbel atau menggunakan rantai baja. rantai baja. Nah, kalau seumpamanya digunakan di mobil besar dengan torsi yang besar, mesinnya torsinya besar, powernya besar, terkadang pada saat ditanjakan atau ada muatan berat dia bisa selip karena dia nggak kuat untuk tahan beban mobil. Kalau mobilnya kecil pasti kan muatannya juga sedikit, beban kendaraannya kecil, Betul. jadi sebenarnya tidak gampang selip di rantai CVT-nya. No, jadi untuk yang pertanyaan keempat itu fakta ya Mas Ucup ya? Iya. Bener ya, berarti fakta lebih cocok untuk small car dibanding yang memang mobil besar atau SUV gitu. Nah, yang kelima, pertanyaan yang terakhir, mitos atau fakta? Turun transmisi Matic CVT biayanya Iya. lebih besar dibanding transmisi konvensional. Monggo, Nah, mitos ini, atau fakta nih soal biaya? fakta sih. Fakta tuh teman-teman. Fakta ya. Soal Ya. biaya ini emang kalau CVT ini banyak lebih besar biayanya. Nah. Ya karena itu tadi. Karena spare part-nya memang nggak semuanya ada. Oh, ya. Gitu. Yang bikin biayanya besar ini karena kalau seumpamanya ada contoh rusak CVT kayak gini puli, ya kan? Nah, spare part-nya nggak ada. Jadi kita harus ganti transmisi. Oh, jadi ganti Baru transmisi atau copotan ya kan kita Oke. harus carikan ya paling kalau seumpamanya supaya biayanya lebih rendah ya carikan second ya kan copotan yang kondisinya masih bagus masih layak pakai. Nah, sebetulnya kalau memang ada spare partnya contoh rantainya ada pulinya ada ya jatuhnya sama. Sebenarnya harusnya Iya. bisa lebih murah, tapi Bisa terkadang lebih murah. pabrikan itu emang nggak sedia spare part untuk yang Betul. seperti banyak yang kerusakannya gitu. Betul. Karena saat ini juga nggak semua kendaraan itu pabrikan mengeluarkan spare parts untuk CVT-nya. Oh, Gitu. oke. Jadi ya hanya ada beberapa mobil aja ya kan yang mengadakan rantai terus kayak puli kayak gitu. Nah itu yang bikin biaya perbaikan CVT itu tinggi gitu. Jadi memang nggak semua pabrikan itu menyediakan spare part-nya gitu ya. Kalaupun memang rusak, biasanya harus ganti satu bulat segelondong itu ya. Iya. Mas Ucup ya. Jadi itu yang bikin biayanya jadi bengkak. Jadi bengkak. Jadi bengkak. Jadi itu yang kelima teman-teman. Jadi biaya untuk perbaikan Matic CVT itu fakta tuh jauh lebih besar dibanding Matic konvensional. Nah, itu aja sih sebenarnya gitu terkait transmisi Matic CVT. Jadi kan biar supaya penonton tuh jadi lebih terbuka wawasannya soal banyak pertanyaan terkait transmisi Matic CVT. Oke, berarti bisa aja langsung gue tutup ya Mas Ucup ya. Oh iya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya, oh ya, ini Mas Ucup ini ntar alamat bengkelnya gue taruh di bawah ya. Jadi kalau buat yang perbaikan CVT gitu kan, atau yang konvensional, semua transmisi itu diterima di sini. Ya gitu aja video dari kita sama Mas Ucup. Gitu loh dari Rizky Automatic. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada masukan atau ada komentar langsung aja tulis di kolom di bawah ini. Terus kalau memang suka sama videonya klik like, jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe. Terus juga main-main ke Instagram kita @gridautotips gitu. Terus Instagramnya Rizky Matic ada ya? Ada. Oke, ntar gue taruh di bawah sini. Oke, sekian dari gue sama Sujup. Oke. Pamit undur diri. Thank you. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew.